Bersama berkolaborasi, wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombaknya. Guru penggerak angkatan 10, berpikir kreatif, selalu berinovasi. Siapa kita? Kita guru penggerak angkatan 10. Oh yeah. Ayo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mana, Bu pagi. Yayu? Selamat pagi Bapak. Ya, pagi. Izin waktunya Bapak. Saya meminta waktunya untuk dapat mewawancari Bapak tentang kasus-kasus di sekolahan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya. Jadi Silakan, Bu Yayu. Jadi dalam tugas saya di modul 3.1 ini, izin saya menjelaskan bahwa saya sedang belajar, Bapak. Belajar dilema etika, yaitu dua keputusan, yang keduanya benar atau baik, dan tentang bujukan moral, benar melawan salah. Ya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolahan SDN Kebon Bawang 01 ini, Bapak? Ya, baik Bu Yayu. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yayu juga bahwa dilema ITK adalah baik versus baik. Ntar kita pilih yang mana untuk dijadikan keputusan. Kalau yang bujukan moral kan udah jelas satu baik versus salah. Cara saya mengidentifikasinya ya dengan melihat akar masalahnya. Dari kedua ini misalnya sama-sama baik, berarti ini dilema etika. Kalau yang bujukan moral udah gampang lah mengidentifikasinya karena yang satu baik kan satu versus salah. Jadi dilihat dari akar masalahnya cara mengidentifikasinya. Oke, baik Bapak, makasih. Lanjut ya Bapak. Ya, silakan. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SDN Kebon Bawang 01 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, baik. Di sekolah kan punya aturan atau tata tertib, dan tata tertib ini disusun berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang universal, ya. Seperti kita tahu, seperti kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya. Itu kan itu nilai-nilai kebaikan universal yang orang lain semua menerima, dan sekolah punya aturan. Jadi kita atau saya cara mengambil keputusannya, misalnya sama-sama baik ya kita cari yang terbaik untuk kepentingan murid. Jadi semuanya harus berpihak pada murid, bukan untuk sekolah atau guru. Jadi semuanya harus keputusannya berpihak pada murid. Oke Bapak, terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan ya Bapak, izin. Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini di SDN Kebon Bawang 01, Bapak? Oh, jika ada masalah? Iya. Ya, pertama kita memanggil orang atau pihak yang bermasalah. Kita tanya ya, kita tabayun, kita cari informasi dari kedua belah pihak, jangan hanya satu pihak. Kita gali informasi, setelah kita gali, kita tahu akar masalahnya dari identifikasi. Nah, setelah itu baru saya di sini walaupun kepala sekolah punya tim ya, ada wakil dan guru-guru senior. Saya diskusi untuk mencari keputusan yang terbaik. Jadi gitu langkah-langkahnya, dimulai dari nyari informasi dulu, menggali informasi dari kedua belah pihak, lalu kita mengidentifikasi, menganalisis, baru mengambil keputusan. Oke Bapak. Lalu lanjut Pak, hal-hal apa sajakah yang selama ini Pak Arief anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya,
Yang cara efektif tentu saja yang tadi di poin pertama saya bilang bahwa kita itu meyakini sebuah kebenaran atau nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini pasti diterima oleh semua pihak ya, semua orang, karena memang ini adalah nilai baik. Nah, kalau dasar keputusannya berdasarkan itu, insya Allah semuanya menerima, dan itu sudah saya jalankan dan efektif. Jadi kita tidak mengambil keputusan secara subjektif, melihat orang per orang atau latar belakang dan sebagainya, tapi kita berdasarkan nilai-nilai kebaikan yang universal. Oke, Bapak. Lalu lanjut Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saya tantangannya adalah perspektif dari orang yang berbeda-beda ya. Jadi setiap kepala kan punya gagasan, punya pendapat, punya prinsip, dilatar belakangi oleh ya mungkin ekonomi, sosial dan sebagainya. Ini tantangannya bagaimana menyatukan persepsi kesamaan ya agar mencari jalan keluar. Nah, tadi berdasarkan nilai-nilai kebaikan universal. Jadi kalau itu kita pegangannya, insya Allah tantangannya bisa kita lalui. Oke Bapak, lanjut lagi Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di SDN Kebon Bawang 01 ini? Apakah Bapak Arif langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal gitu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, tentu saja kita langsung segera menyelesaikan masalah agar masalah ini tidak melebar kemana-mana dan biar cepat selesai. Jadi kita nggak menunggu dijadwalkan minggu depan dan sebagainya, tapi langsung kita tindak lanjuti, kita selesaikan. Jadi nggak ada jadwalnya, pokoknya situasional dan opsional. Jadi tergantung masalahnya sebesar apa, seberat apa. Kalau misalnya besar dan mengganggu stabilitas sekolah, ya segera diselesaikan saat itu juga. Baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Arif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di SDN Kebon Bawang 01 Bapak? Ya, kalau orang tentu saja ada di sini beberapa. Saya kan punya tim, ya ada wakil kepala sekolah, ada guru-guru senior yang punya banyak pengalaman ya dibanding saya. Itu adalah faktor orang ya yang membantu saya. Ya selain orang ya tadi kita berdasarkan SOP atau nilai-nilai kebaikan atau aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Baik Bapak, pertanyaan terakhir Bapak izin, dari semua hal yang telah Bapak Arif sampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari pengalaman Bapak Arif untuk mengambil keputusan dilema etika seperti ini Bapak? Ya, buat Bu Yayu Baik, Bapak. sebagai calon guru penggerak ya nanti akan insya Allah bisa jadi pemimpin pembelajaran, pemimpin institusi atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan atau jangan subjektif ya. Yang kedua, Ibu jangan berdasarkan atau prinsip-prinsip yang Ibu pegang selama ini, karena prinsip-prinsip Ibu mungkin ya tidak sama atau tidak sesuai dengan akar permasalahannya. Jadi perlu pandangan orang lain. Yang ketiga, tadi kita harus punya standar atau patokan berupa nilai-nilai kebaikan universal, pasti itu diterima oleh semua orang. Jadi mungkin itu saja pesannya dari saya. Terima kasih.
Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas Sama-sama, Bu pengalaman dan Yayu. nasihatnya. Insya Allah Nah, saya siap. Sukses akan ya. langsung. Amin, terima kasih Bapak. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Nggak apa-apa Pak, ada itu. Tadi Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu, silakan Ibu duduk. Terima kasih Bapak. Baik Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan Bapak, izin lagi, saya Yayuning Asri dari guru SDN Kebon Bawang 01. Saya CGP angkatan 10. Nah, maksud kedatangan saya ini izin untuk mewawancari Bapak Kepala Sekolah SDN Sungai Bambu 05, bahwa saya ada tugas tentang meminta waktu Bapak untuk di SDN Sungai Bambu ini tentang kasus-kasus di sekolah Bapak yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Siap. Oke. Jadi izin dalam tugas saya ini di modul 3.1 ini saya izin menjelaskan bahwa saya sedang belajar dilema etika, yaitu dua keputusan, yang keduanya benar atau baik, dan tentang bujukan moral, benar vs salah. Jadi izin mewawancarai bagaimana Bapak Herman di SDN Sungai Bambu ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Yayu. Oke. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya diberi kesempatan untuk bersama-sama Ibu dalam kegiatan CGP angkatan ke-10 ya, Bu. Ya, benar Bapak. Dan sukses Ibu. Amin amin. Baik, saya akan sedikit menjawab, ya mungkin tidak begitu benar juga, tapi sama-sama kita mencari apa yang memang ditugaskan Ibu Yayu ya. Jadi dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral ini, karena kan menyangkut moral ya, jadi antara benar dan benar sekali gitu ya. Jadi saya mengamati dulu permasalahannya sesuai dengan masalah yang terjadi, karena bagaimanapun juga informasi itu, cara pengumpulan informasi itu saya mesti didapat dari berbagai pihak. Contohnya misalnya dari guru, dari ibu wakil kepala sekolah atau bapak wakil kepala sekolah, untuk menentukan kesimpulan dan untuk memutuskan suatu masalah. Jadi tidak serta merta kita dari satu sisi saja Ibu, jadi dari berbagai sisi yang kita akan kumpulkan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, setelah kita evaluasi, kita kumpulkan data-data, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Dari kesimpulan itu kita lihat aturannya seperti apa sih, mungkin seperti itu. Masya Allah. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak ya. Selama ini bagaimana Pak Herman menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak di SDN Sungai Bambu 05 ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bapak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu Bapak. Baik, terima kasih Ibu Yayu. Kita kembalikan ya, keputusan itu kita ambil melihat aturan yang ada. Aturannya seperti apa sih? Nah, baru kita mengambil suatu keputusan. Nah, dalam proses pengambilan keputusan sudah barang tentu saya tidak sendiri. Kita ambil datanya dulu, informasi dari berbagai pihak, dari teman sejawat, dari wakil kepala sekolah, dari rekan-rekan guru, atau dari lingkungan yang ada di luar, untuk memastikan betul-betul kasus ini diputuskan dengan rasa adil, dengan rasa tidak memihak atau tidak subjektif. Jadi seperti itu Ibu Yayu ya. Jadi kita ambil dulu kejadiannya seperti apa sih, kita pahami dulu, kita
analisis dulu, kita rembukan dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi tidak serta-merta kita menjatuhkan hukuman tanpa adanya informasi-informasi dari teman-teman atau rekan sejawat. Begitu Bu Yayu. Terima kasih Pak Herman. Lanjut lagi ya Bapak, izin. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Herman lakukan selama ini di SDN Sungai Bambu 05 Bapak? Langkahnya ya normatif saja seperti yang lain. Kita ambil dulu informasi-informasi dari teman-teman, dari teman sejawat, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari pihak, misalnya dari pihak temannya atau sahabatnya, kita ambil informasinya untuk menganalisis masalah itu, sehingga nanti keputusan itu bisa menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk langkah-langkah berikutnya. Seperti itu Ibu. Oke Bapak, terima kasih. Lanjut lagi ya Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Pak Herman lakukan dianggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SDN Sungai Bambu 05 ini Bapak? Terima kasih Bu Yayu. Dalam pengambilan keputusan yang efektif dilakukan dengan spontanitas itu akan menjadi masalah. Artinya begini, kalau spontanitas saja itu tidak akan objektif. Nah, sudah barang tentu kami melibatkan semua nih yang stakeholder yang ada di sekolah, apakah itu guru, apakah itu wakil kepala sekolah, atau teman-teman teknik yang ada di lingkungan sekolah ini, sehingga ketika mengambil keputusan itu sudah didasari dengan fakta-fakta yang akurat, tidak bias, sehingga apabila yang kena sanksi itu merasa tidak dirugikan oleh keputusan kita. Seperti itu Bu Yayu. Baik, Masya Allah Bapak. Terima kasih Bapak. Lalu izin bertanya lagi Bapak, hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak merupakan tantangan lakukan gitu ya, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tidak dirugikan oleh keputusan kita. Seperti itu Bu Yayu. Baik, Masya Allah Bapak. Terima kasih Bapak. Lalu izin bertanya lagi Bapak, hal-hal apa sajakah yang selama ini Bapak merupakan tantangan lakukan gitu ya, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SDN Sungai Bambu 05 ini Bapak? Baik Bu, tantangan yang paling besar mungkin dari si pelaku itu tidak menerima keputusan kita, merasa dia paling benar gitu, padahal kita sudah mengambil kebijakan itu secara objektif, bukan subjektif. Jadi yang paling tantangan yang paling besar itu ketika orang tersebut tidak menerima hasil keputusan tersebut. Itu yang sulit untuk diterapkan. Seperti itu Bu Yayu. Terima kasih Bapak. Lalu izin, apakah Bapak Herman ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak Herman jalani yang dilakukan di SDN Sungai Bambu 05 ini Bapak? Terima kasih Bu Yayu. Ini ada satu permasalahan tentang etika di sekolah saya itu yang dilakukan oleh salah satu personil kita. Nah, ini Ibu Yayu belajar dari pengalaman yang lalu, maka saya buat program-program atau jadwal-jadwal tertentu untuk pembinaan teman-teman baik teknik maupun guru untuk diberi arahan. Jadi kita tidak serta-merta sebelum kasus ini terjadi, maka kita melakukan pembinaan terlebih dahulu supaya nanti ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik itu melanggar etika maupun moral, jadi personil kami sudah siap untuk menerima sanksi ataupun keputusan yang kita
ambil. Jadi prosesnya seperti itu, tidak serta merta. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila kasus itu datang tiba-tiba ya kita langsung eksekusi. Seperti itu Bu Yai. Baik Bapak, terima kasih. Lanjut lagi Bapak, pertanyaan selanjutnya. Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Herman dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika yang ada di sekolahan SDN Sungai Bambu 05 ini Bapak? Baik Ibu, sudah barang tentu ya kami tidak sendiri. Kami punya personil seperti wakil kepala sekolah, ada guru senior, ada teman-teman yang selalu mendampingi saya. Jadi untuk mengambil keputusan itu ya memang kita selalu berkomunikasi dengan orang-orang tersebut, sehingga apabila kita ambil keputusan itu tidak keputusan sepihak dan sudah matang, dalam arti sudah dimusyawarahkan, sudah dirapatkan, sehingga keputusan itu bisa maksimal untuk dilaksanakan. Kita memanfaatkan orang-orang di lingkungan kita yang betul-betul memang tidak sentimen secara pribadi, tapi dia objektif untuk menilai kasus-kasus tentang etika, moral dan lain-lain. Sama Bapak. Baik ya, pertanyaan terakhir izin Bapak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang bisa saya petik itu yang saya dapatkan, bisa saya untuk pengalaman dari Bapak dalam mengambil keputusan dalam etika, atau pesan dan kesannya untuk saya, sarannya bagaimana Bapak, izin supaya saya bagaimana. Terima kasih Bapak. Baik Ibu Yayu, pengalaman adalah guru terbaik ya Bu Yayu ya. Oke Bapak. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik, itu pepatah kita yang sampai hari ini memang sangat bermanfaat. Pesan saya ketika ada kasus-kasus seperti di atas tentang etika, tentang moral, kita jangan menilai seseorang itu secara subjektif, tapi dengan penilaian yang objektif. Jadi sentimen pribadi tidak dilakukan kepada seseorang untuk melakukan atau menjudge ataupun mengenakan sanksi kepada yang terkena sanksi itu. Jadi tetap objektif, jangan subjektif. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Masya Allah, banyak sekali pengalaman yang saya dapat dari Bapak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf ya mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih Bapak. Sukses selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sukses selalu Ibu untuk menjadi CGP atau GP angkatan 10. Masya Allah Bapak, Selamat terima kasih teman-teman yang lain. Bapak. Semangat Ya. terus Ibu. Ya Bapak juga sukses, sehat Amin, amin. selalu, berkah selalu rezekinya. Amin. Terima kasih Terima Bapak. kasih, Ibu. Izin Bapak. Iya. Assalamualaikum Ibu, izin mengisi. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Dari mana? Saya dari SDN Kebon Bawang 01. Perkenalkan, saya Yayuning Asri, biasa dipanggil dengan Ibu Yayu. Sama ya ternyata. Iya, sama Ibu Yayu di SDN Kebon. Saya CGP 10 Ibu. Bermaksud izin untuk meminta wawancara dengan Ibu terkait dilema etika kasus-kasus di SDN Kebon Bawang 05 ini Ibu. Ya. Boleh Ibu izin untuk mewawancarai, ada waktunya Ibu. Insya Allah bisa. Baik Ibu, baik ya. Begini Ibu, dalam tugas saya ini di modul 3.1 ini izin untuk menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya sedang belajar di CGP Angkatan 10 ini tentang dilema etika, yaitu dua keputusan yang keduanya benar atau baik, dan tentang rujukan moral benar melawan salah. Jadi pertanyaannya Ibu, mohon maaf izin, bagaimana Ibu Yuni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema
etika atau bujukan moral di SDN Kebon Bawang 05 ini, Bu? Baik, ya. Setiap lembaga pasti punya masalah ya untuk memecahkan masalahnya. Kebetulan kalau untuk kasus yang dilema etika ini, untuk menentukan apakah itu baik atau baik dan benar, atau yang yang salah atau Benar melawan salah. benar baik atau salah, terus ya sama-sama benar gitu Iya ya. benar, sama-sama benar, Nah, betul, gitu. Bu. Tentunya kita punya prioritas ya untuk menentukan mana yang perlu diutamakan atau perlu yang didahulukan. Iya. Untuk menentukan itu tentunya kita juga perlu kerjasama dengan tim. Itu sih. Lanjut ya Ibu ya. Hal-hal apa sajakah yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SDN Kebon Bawang 05 ini, Bu? Iya. Setiap keputusan yang diambil tentunya ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi biasanya dilemanya itu yang menghadapi orang-orang yang kontra, artinya tidak setuju dengan keputusan yang sudah diambil. Baik, baik Ibu, terima kasih. Lanjut Ibu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di SDN Kebon Bawang 05 ini, Bu? Kalau di SD 2205 ini setiap masalah itu ya baiknya diselesaikan hari itu juga ya, saat itu juga. Jadi masalah itu tidak sampai berlarut-larut atau tidak sampai berkepanjangan. Jadi kalau bisa ada masalah selesai hari itu juga. Oh iya, Masya Allah. Lanjut Ibu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di SDN Kebon Bawang 05 ini, Ibu? Izin. Ya, kebetulan kalau di SDN Kebon Bawang 05 ini kita punya timnya. Tim tindak kekerasan, bullying dan lain-lain itu biasanya kan memang masalah tuh nggak jauh dari situ sih kalau anak-anak ya. Jadi kita setiap masalah itu kita selesaikan bersama tim. Ada siswaan dan dari pihak guru dan komite juga ada. Jadi ada timnya. Baik Ibu, pertanyaan terakhir ya Ibu ya, izin. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan kepada saya meminta saran dan pesannya untuk saya, pembelajaran apa yang bisa saya terima, saya ambil, saya petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika agar saya bisa nanti untuk guru penggerak saya nanti selanjutnya, Ibu. Terima kasih Ibu, izin. Baiknya ya, setiap masalah itu memang harus kita selesaikan sesegera mungkin, jangan sampai berlarut-larut. Kemudian untuk mengambil keputusan itu baiknya tadi kita duduk bareng, musyawarah mufakat. Jadi memang keputusan itu benar-benar disetujui oleh banyak orang, terutama tim ya gitu. Jadi jangan sampai keputusan yang kita ambil itu salah langkah. Ibu, makasih banyak atas pengalamannya dan waktunya. Mohon maaf apabila saya salah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, mohon maaf juga kalau kurang memuaskan. Iya, terima kasih. Berkah sukses selalu Ibu. Amin. Saya izin pamit ya Ibu. Oh, langsung pulang. Iya, Oh. nggak usah kayak gini. Makasih ya Bu ya. Oke, silakan. Bersama berkolaborasi wujudkan mimpi. Kurikulum merdeka, kita ujung tombak